Monggo Bang. Kalau untuk yang kayak ini yang distribusi normal Pak ya. Ya. Kalau misalnya ada yang lengkung di kiri terus ada yang di kanan Pak ya. Itu berarti namanya distribusi. Ada skew ke kiri, ada skew ke tengah. Condong kanan rata-ratanya lebih condong ke kanan. Ada yang condong ke kiri. Kalau Bapak itu latihan nembak, saya biasanya nembak pakai England 762. Jadi kalau nembak bawa targetnya itu di kiri kanan, mengumpul di sebelah kanan, berarti skew ke kanan. Ada juga skew ke kiri. Tadi ya. Terkait dengan uji distribusi normal itu ada dua sisi, ada satu sisi ya. Ya. Berarti hanya di gambarnya yang dua sisi kayak gini. Kalau yang satu sisi hanya yang lebih bisa positif bisa negatif kan Pak? Ya. Yang di SPSS ada pilih ya, wakil atau mungkin. Bapak kan tidak pilih, wakil atau mungkin. Klik aja. Berarti kalau tidak normal berarti kan perlu normal kan? Ya, silakan Bapak Ibu punya aliran sendiri. Saya aliran American Star. Apapun ya itu hasil daripada mereka. Saya nggak mau Pak. Dan disitunya saya nggak lulus, ternyata lulus juga. Sebetulnya bisa kontrol, tapi waktunya terlalu lama. Kita tidak tahu. Ada lagi? Tidak ada. Saya lanjut. Bapak Ibu boleh pakai buku lain. Karena akademis, saya pakai buku ini, Dillon mengatakan ini, boleh sah. Sehingga kita pernah diskusi, mahasiswa setelah sempur, serahkan pembimbing. Kita percaya pembimbing punya ilmu yang sama. Bapak Ibu pakai X1, X2, persamaan kuadrat, boleh pakai rumus ABC, boleh pakai rumus PG. Saya pakai rumus PG, disarankan, tidak mau. Akademis kok, boleh. Ya kan? Bapak Ibu kalau belajar linear programming punya paham, sama DTP tidak sama menghitung pakai tabelnya. Tidak sama caranya. Dua-duanya benar. Dua-duanya benar. Diizinkan. Ini dulu Pak pakai punyanya Hamdi Attaha. Enggak, saya pakai DTP kok. Boleh, mahasiswa bimbingan saya pakai DTP. Tidak ada yang nyalahkan. Karena akademis, dua-dua bukunya diakui, ISBN-nya diakui. Sehingga tadi kalau boleh usulan saya, apakah daftar pusaka itu pakai IPK atau Chicago? Kalau saya yang mendunia pakai apa aja, asal mendunia. Mau pakai Chicago, mau pakai apa silahkan saja. Tapi tadi di sarana itu ada sarananya. Tapi monggo lah, kalau Bapak Ibu sudah sepakat pakai IPA, edisi itu silahkan. Bapak Ibu saya kelompokkan itu di sini. Itu tadi yang kita bahas, filenya sudah ada. Bapak Ibu silakan ingin mengingat kembali silakan. SPSS Statistical Package for Social Science. Saya waktu kuliah saya pakai SAS, Statistical Analysis System. Jadi jauh lebih besar. Jadi ruangan servernya 2 kali ruangan ini. Tidak dijual tapi disewa 1 tahun 3,7 jutaan. Ini ilmu yang lain-lain tidak sulit Bapak Ibu karena sangat mudah klik saja. Kalau orang berarti nanti detail, tidak ada masalah. Tidak usah ragu-ragu ini ragu-ragu. Nah, filenya untuk output sama input ada sini. Ekstensinya SAP dan SPV. Itu yang membedakan. Nah ini tadi data sudah bisa disucikan.
Nah, ini Bapak Ibu ada juga di situ ada skala pengukuran. Jadi ada ordinal, ada interval, ada rasio, ada nominal. Di PowerPoint saya sudah ada di sini. Jangan lupa di sini disebutkan apakah ordinal dan seterusnya. Memang diajarkan definisi rasio. Interval oke, tapi harus masih distribusi normal. Klik deskriptif, mau Bapak Ibu mau frekuensi, mau apa, nggak usah ragu-ragu, karena bisa dihapus. Nah, di sini bisa keliru, tel aja di sini sudah, klik terus sudah, nggak ada masalah. Saya teman-teman di tempat yang lain itu Bapak Ibu kalau ribet cabut aja kabelnya terpasang lagi, nanti rusak komputer, dari komputer punya pemerintah aja. Daripada nggak selesai saya dipanggil gimana kalau cabut aja. Ini tadi yang kita bahas. Tadi ada sudut segini, sudut sekarang, kita bisa tahu dari apa? Dari rata-ratanya. Apakah di atas rata-rata yang misalkan 1 sampai 5, apakah di tengah kita bisa skewness ketiga atau skewness ke kanan. Nah, ini Bapak Ibu yang kiri ini bisa detail. Misalkan kebanyakan del aja. Ini tadi interval kelas. Nah, ini aturan standar, ada semua di situ di PowerPoint. Ini tadi Bapak Ibu boleh membuat gambar sendiri akhirnya itu distribusi normal. Sehingga mengapa skala Likert ganjil? Boleh 5 sampai 15. Tapi tidak bisa 4 karena nanti distribusinya seperti perahu terbalik, harus ganjil. Jadi kuesioner itu harus ganjil 5, 7, 9, 11, 13, 15. Likert boleh 5 sampai 15. Tidak dianjurkan 4 karena nanti muncul distribusinya seperti perahu terbalik. Tidak ada puncaknya di sini tidak. Setelah itu korelasi, klik aja. Partial correlation, pindahkan kalau ragu-ragu, ya santai aja. Kalau nggak bisa, cancel, selesai. Ini tadi kita sudah bahas korelasi. Nah, ini tadi ada batasan, berapa sampai berapa itu tadi. Jadi kalau 1 berimpit, Y dan X1 sama dengan 1, berarti dia berimpit variabelnya. Dibagi 1 saja. Jadi dia akan berapa? Ini, di antara berapa? Nah, ini dikatakan 0, sekian, sampai sekian, sangat lemah, cukup lemah, kuat, sangat kuat, sempurna. Ya 1 sempurna, ya enggak lah, enggak. Manusia biasa, pimpinan saya kalau membuat ini diperbaiki, enggak usah. Tugasmu sebagai peneliti, bukan promotor, bukan penguji, kamu selesaikan. Yang sempurna Tuhan saja. Nanti kalau diperbaiki, kalau sudah didiskusikan, diseminakan.